bikin kayak setengah lingkaran, bolongnya kayak gitu. Ususnya kena lah. Iya makanya itu harusnya mati kan. Lah Luffy kan manusia kan hitungannya. Iya. Lah iya One Piece kan manusia. Abis itu kan kayak anggapannya kan oke badan dia kuat, cuma kan dia kan nggak pernah kayak dibolongin gitu kan, dia kan karet, jadi kalau misalnya kena pukul ya anggapannya nggak berefek kan ya. Jadi kalau misalnya pas harusnya dia badannya lebih lemah sama tajam kan. Jadi kalau misalnya kena tajam sekali harusnya udah lemah dia gitu kan, cuma tetap aja dia tiba nggak tahu kenapa dari mana gitu kuat terus dia badannya, bangun terus kayak dia nggak dibolehin mati dia. Iya kayak dipaksain gitu sama Odanya gitu biar dia mati gitu kan. Oh Luffy nggak boleh kalah ini, walaupun dia emang jauh udah kelihatan jelas harusnya kalah, itu nggak boleh kalah gitu kan. Baru tahu loh si Kaku itu ternyata juga kayak Luffy. Kirain dia cuma kuat doang, nggak ada makan buah gitu. Dia ada buahnya, dia buahnya kayak sama kan? Enggak, bukan sama. Kayak Luffy itu kan karet. Kalau ini tuh kayak mochi, lu tau nggak? Kayak makanan Jepang gitu. Elastis gitu, dia elastis kayak karet. Tapi agak lengket. Cuma mungkin penggunaan kekuatan itu lebih bagus dia daripada Katakuri gitu. Lebih bagus Katakuri daripada Luffy. Luffy bukannya bisa itu yang kelima no yang rambutnya putih kan? Kayak Super Saiyan. Iya itu belum pas lawan Katakuri belum. Oh belum. Dia baru yang keempat. Yang itu yang kayak besi ya badannya. Iya yang kayak besi tapi elastis gitu. Tapi badan kakinya kecil ya kayak tingkong. Kayak apaan gitu. Itu pertama kali gue liat tuh pusing banget, ini apaan coba ini. Iya aneh-aneh aja. Iya aneh banget, pertama kali liat desain itu aneh banget. Tapi kalau misalnya pas terus-terusan ya udah kebiasa lah, udah aneh gitu kan. Aneh udah kebiasa tapi jadi walaupun aneh kebiasa gitu. Nah ini lagi ada rambutnya putih nih. Gak jelas gitu. Itu juga gue masih bingung sampai sekarang, itu reinkarnasi apa gimana gitu. Dia makan buah lagi kali. Enggak, itu emang dari kekuatan aslinya. Tapi emang kayak ada kayak nambah gitu ya, Najo. Ada satu itu kayak pengguna pertama itu namanya Joy Boy, dan Joy Boy itu kayak masuk ke tubuh dia gitu. Jadi gue pikir kita ngikutin Luffy berapa ratus episode buat apaan kalau misalnya ntar dia dapat bantuan dari reinkarnasi orang lain juga kira-kira. Waduh, kayak akhir-akhir tuh badannya bukan badan Luffy, soalnya kan pas dia lawan Kaido nih. Oh yang gede itu ya. Nah dia lawan Kaido tuh dia kayak kesel gitu kan, marah. Tiba-tiba pas Joy Boy keluar tuh dia kayak ketawa-tawa. Jadi gue pikir ini masih Luffy apa bukan, gue mikir kayak gitu. Kasukan kali mah. Iya, anggapannya kayak kacukan gitu. Bukannya Kaido gak bisa mati dibilangnya. Iya, harusnya kan dia nggak pernah kalah sama, nggak pernah kelukain, nggak pernah kalah sama siapapun satu lawan satu. Cuma pas lawan Luffy, Zoro sama lain dia luka-luka mulu. Tanduknya patah satu ya kalau nggak salah. Iya, kepotong satu. Sama si Zoro ya. Gila, nanti juga tumbuh lagi. Si Kaido buset. Lah emang penjahat Luffy ada yang mati, Doflamingo hidup, Akainu hidup meski udah ditonjok. Yang metong yang putih, kulitnya putih, kumisnya putih. Akainu bukan itu lagi anjir, dia dipukul sama kekuatannya si Shirohige kan, Whitebeard. Itu kan kekuatannya kan gempa gitu kan, jadi bikin gempa gitu. Itu benar-benar dalam tubuhnya itu dibikin gempa, jadi organnya dibikin gempa dan dia tuh masih hidup gitu loh. Gue gila, kagak cacat lagi. Organnya kuat banget gitu. Di One Piece kan yang manusia kan ya manusia biasa kan? Harusnya. Nggak jelas banget. Mestinya dibuang ke air gitu ya? Dibuang ke air aja, ntar pasti ada caranya buat hidup. Iya, maksud kayak airnya dipanasin magma gitu. Kayak kekuatannya itu, tau nggak Trafalgar Law? Dia kan gravitasi kan? Bukan, yang bikin room gitu, room. Bukannya digravitasi hitungannya? Bukan dia. Jadi itu anggapannya tuh kayak dokter bedah. Jadi kalau misalnya lu dalam ruangan dia room itu, lu tuh kayak di dalam operasi bedah dia. Jadi dia mau lakuin apa aja ke lu tuh dia bebas gitu anggapannya. Itu kan kekuatannya kuat banget kan? Dan dia tuh ada kekuatan yang bener-bener ngancurin organ dari dalam tubuh. Itu kan gak bisa bertahan kan harusnya. Cuma beberapa orang yang kena itu kayak masih hidup aja, organ lu hancur tapi lu masih hidup. Gila, hebat banget tuh ya gitu. Udah gak masuk akal itu. Makanya itu kayak kepaksa banget gitu. Kalau Son Goku masih mending ya, soalnya kan alien. Ada Luffy mah manusia gitu. Mungkin manusia mereka beda kali daripada manusia gitu. Cuma tetep aja. Bukan homo sapien itu. Lagian kadang susah mau bedain momen serius sama momen bercandaan. Namanya pukulin Luffy-nya langsung benjol semua kan. Harusnya kan enggak gitu kan anggapannya. Cuma ya itulah bercanda. Cuma kadang-kadang serius juga kayak gitu. Lagi-lagi momen serius dia dipukul juga masih aja luka. Jadi kadang bedain serius sama yang bercanda nggak tahu yang mana. Bingung dah. Iya makanya itu.
Ntar ada orang bilang kayak spekulasi, oh Nami hakinya emang udah paling kuat itu dia. Nami nggak makan buah ya dia? Enggak, dia orang biasa, jauh lebih lemah. Dia kuatan tuh kayak ngandelin elemen Tongkat gitu. doang kan? Nah, tongkat elemen, tongkat cuaca lah anggapannya. Dia kan navigator kayak lihat-lihat cuaca gitu ya. Tugas dia tuh itu tuh. Kayak ngandelin cuaca. Harusnya pukulan dia tuh ya, maksudnya ya kayak pukulan orang normal lah gitu kan biasa. Cuma kan gak ada hakinya. Cuma kalau misalnya Luffy dipukul tuh, benjol. ya semua tuh yang dipukul sama dia tuh kalah. Gue pas nonton sama Kaido itu panggil Nami aja suruh pukul Kaido langsung mati dia. Jadi siapapun lawan Nami itu dipukul langsung kalah. Kaido bukannya cari mati ya dia, pengen mati kan dia. Ya ngomongnya sih kayak gitu. Kocak. Dia makan buah nggak sih nggak ya? Kaido iya makan buah. Buah apa nggak? Dia berubah jadi naga. Oh iya naga, iya berubah jadi naga. Sama kayak Momoshiki. Pokoknya ada lagi satu orang yang bisa berubah jadi naga. Nggak tahu maksudnya mana. Keren juga naga. Yang bocah hentai itu dia suka megang tetenya Nami. Najis, nggak tahu yang mana. Dia masih bocah, jadi kan Nami mikirnya masih bocah, mandi sama gue lah nggak apa-apa gitu kan. Cuma dia tuh kayak Sanji lah gitu. Badannya kecil gitu ya. Masih kecil dia, masih bocah. Emang bener-bener masih bocah, tapi pikirannya udah jorok. Najong. Sanji kan makan buah kan enggak ya? Enggak, Sanji. Lah terus kok kakinya kuat? Ya emang gitu lah. Ya bukan manusia. Emang One Piece gitu. Kok Hiran yang seneng banyak ya? Dan mereka tuh bilangnya Naruto itu jelek gitu, One Piece itu paling bagus. Cuma kalau misalnya gue komplain dikit mereka udah paling kesel duluan. Ceritanya nggak masuk akal padahal dibanding. Maksudnya, gue emang lebih demen Naruto. Tapi kalau menurut gue tuh Naruto agak lebih serius gitu. Ada pesan yang lebih bagus lah daripada One Piece gitu kan. Daripada One Piece cuma buat bener-bener ketawa-tawa doang gitu kan. One Piece kayak kalau Naruto kayak pas lawan Pen itu, kayak Pen tuh kayak ngasih poin-poin yang penting gitu. Lu ngatain gue jahat tapi lu hancurin desa gue seenaknya gitu kan. Itu kan maksudnya ada pesan bagus lah gitu. Iya, amanah. Ada amanah bagusnya, semua orang tuh ada alasannya sendiri walaupun lu gak suka juga. Itu yang gue dapet kan. Makanya gue bisa Naruto. Cuma gue bisa ngakuin juga Naruto tuh emang banyak salahnya juga. Kishimoto tuh emang kayak maksain banget dan gue ada banyak bencinya juga kan. Jadi kalau misalnya ada fan One Piece yang ngomong Naruto tuh jelek ya ada lah gue setujunya. Cuma kalau misalnya kita ngomongin sedikit-sedikit pun, sedikit-sedikit apapun One Piece jelek, pasti udah pada komplain semua deh. Kayak gak terima banget gitu, ada yang gak suka One Piece. Gue pikir emang apa bagus sih One Piece. Kayak One Piece tuh masuknya tuh kayak film anak kecil. Iya. Santai, filmnya santai, gak serius. Terlalu gak serius kadang-kadang. Ada momen seriusnya gitu, emosional juga. Cuma gitu, filmnya santai gitu loh depannya. Oh yang baru ya filmnya ya? Hah? Filmnya kan yang belum lama kan? Movie-nya? Iya. Lupa. Movie-nya gak jelas aja bingung. Emang nggak jelas, emang One Piece pernah bikin jelas susah Iya sih. Sekarang udah gak pernah jelas lagi. Harusnya tuh One Piece itu paling, menurut gua ya, paling bagusnya itu nyampe apa tuh? Nyampe perang. Yang pulang mana lagi? Perang sama Akainu itu. Oh Akainu bagus ya? Ya nyampe situ bagus itu. Harusnya Luffy mati di situ tuh. Lah kan One yang Piece. mati kakaknya. Harusnya Luffy yang mati di situ. Dialingin lah badannya buset. Itu terkejut loh si itu mati si Aceh kan. Kirain bisa masih hidup buset. Itu betul-betul kaget buset. One Piece tuh jarang banget ada karakter mati buset. Nih ya, Ace itu kan makhluk logia, jadi maksudnya dia manusia api gitu kan. Badannya bolong dia mati, padahal dia manusia api. Luffy manusia karet. Kalau misalnya karet kan dibolongin nggak bakal itu kan, nggak bakal selamat. Kalau misalnya lu bolongin api, apinya pasti muncul lagi kan, kayak naruh lagi, kayak gimana ya, berbentuk lagi, bolongan itu pasti hilang gitu kan. Kalau misalnya Luffy kan karet, kalau misalnya karet dibolongin nggak bakal berbentuk lagi kan dia, pasti udah bolong terus-terusan. Ace dibolongin mati, Luffy dibolongin tetap aja hidup aja. Samping kali soalnya ya. Tapi tetap aja samping. Di tengah mati, di samping tetap hidup gelut buset. Baru tau loh pantesan banyak yang suka Katakuri loh. Emang desainnya bagus. Desainnya bagus, Katakuri tuh kayak orangnya tuh kayak gimana ya? Kayak itulah kayak Madara karismatik gitu. Dan dia tuh kayak gitu ya. Orang tuh bilangnya dia paling adil lawan Luffy. Tapi gua tuh bisa bilang banyak momen yang Luffy tuh berantem sama itu tuh Luffy-nya nggak adil. Tapi mereka tuh nggak pernah komplain. Tapi gila musuh Luffy tuh yang nggak adil. Mereka tuh komplain terus. Jadi anggapannya tuh kayak
gimana gitu. Kalau misalnya Luffy nggak apa-apa gitu kan, anggapannya kalau misalnya Luffy ngelakuin apapun tuh nggak apa-apa, tapi kalau misalnya musuhnya ngelakuin sama gitu kayak nggak boleh gitu kan. Kayak kayak ngelatih cara pikir anak-anak kecil gitu gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang gue suka apapun yang dilakuin boleh gitu, tapi kalau misalnya orang yang gue suka orang ini tapi orang ini gak suka siapapun, nah siapapun itu harus gue benci karena orang yang gue suka tuh gak suka mereka. Jadi anggapan itu kayak pelajaran kayak gitu yang gue dapet. Boy. Luffy bisa loh pakai senjata, dia nggak mau. Nggak Ini berarti minjem aja sih Zoro. iya nggak berarti kan Katakuri pakai senjata bukan nggak adil dong, cuma Luffy-nya aja kan yang nggak mau. Iya, bukan curang lah. Dia nggak curang lah, namanya juga berantem, orang kan berantem buat ngebunuh. Apalagi kan pirate kan, Ini bajak laut. bajak laut, mereka kan emang harusnya ngebunuh gitu kan, bukan cuma gue pengen lebih kuat daripada lu pukul-pukulan gitu kan. Enggak, mereka kan emang niatnya buat ngebunuh, nyuri harta. Aduh. Jadi pas orang bilang itu Katakuri itu musuh pertama Luffy yang adil gitu, gue nggak ngerti maksudnya apaan. Banyak waktu Luffy nggak adil, dan Luffy bisa aja pakai senjata cuma dia nggak mau. Nggak mau ngebunuh kali si Luffy. Dan itu tuh di pertarungan Katakuri itu Luffy banyak kabur, jadi main nggak adil gitu anggapannya. Luffy kabur, adanya Katakuri dicuri, adanya Katakuri yang nggak bisa tonton diambil, jadi Katakuri nggak bisa nyerang gitu kan anggapannya. Terus dia kabur muter-muter kayak ituin waktu lah, buangin waktu. Itu kan emang adil, menurut gue enggak. Cuma kayak orang nggak pernah peduli sama gitu-gituan. Pedulinya cuma kalau Katakuri perginya tuh, pedulinya tuh cuma kalau Katakuri itu ngikutin cara Luffy atau enggak gitu. Itu yang dianggap adil, kan aneh. Dan Katakuri itu kayak asal lewat doang. Enggak dia. Dia tuh penting ya. Penting dia tuh kayak versinya Luffy, cuma yang segala itu di atas Luffy anggapannya. Jadi tuh kayak amanahnya itu Luffy walaupun lebih lemah dia bakal tetap menang karena dia bakal terus bangkit. Cuma harusnya ya kalau manusia biasa kalau bakal bisa bangkit lagi kalau misalnya kayak gitu udah. Itu benar-benar full fantasi gitu kan. Cuma itu doang. Cuma lagian Katakuri juga lagu timnya itu bagus banget deh. Mantep. Lagu background musiknya itu. Nggak tahu udah belum sampai situ. Nih. Tuh pasang dah tuh. Tobat.